Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya, apa sih itu sistem persamaan linier dua variabel? Nah, langsung saja. Jadi, sistem persamaan linier dua variabel atau yang biasa kita kenal dengan SPLDV yaitu adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linier dua variabel yang sejenis. Nah, selanjutnya yaitu bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel. Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1 itu untuk persamaan 1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2 itu untuk persamaan 2, di mana di sini syaratnya A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 itu adalah elemen bilangan real. Dan untuk A1, A2, B1, dan B2 itu tidak boleh sama dengan 0. Itu. Kemudian, yang selanjutnya yaitu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Nah, itu dapat dilakukan dengan 3 metode. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama, ada metode grafik. Yang kedua, ada metode substitusi. Yang ketiga, ada metode eliminasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu metode grafik. Nah, jadi di sini metode grafik. Gimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik? Nah, itu caranya dengan cara mencari nilai variabel dengan cara menggambar grafik dari dua persamaan sistem linier variabel tersebut. Nah, kemudian kita cari tuh titik potong dari dua garis tersebut. Nah, titik potong itulah yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabelnya. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Jadi di sini contoh soal dari metode grafik yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dari 2x ditambah y sama dengan 5 dan 3x dikurang 2y sama dengan negatif 3. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel itu, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu koordinat, di mana titik potong jika kita mencari titik potong terhadap sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Nah, sebaliknya, jika kita mencari titik potong terhadap sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Nah, coba perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada kolom dari 2x ditambah y sama dengan 5. Kolom dari persamaan 2x ditambah y sama dengan 5. Nah, jika kita mencari titik potong terhadap sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Nah, ketika nilai x-nya sama dengan 0, kita dapatkan nilai y-nya sama dengan 5. Nah, sehingga kita dapatkan titik koordinatnya yaitu 0 sama 5. Nah, kemudian kalau kita cari titik potong terhadap sumbu x, nah maka nilai y-nya sama dengan 0. Ketika nilai y-nya sama dengan 0, kita dapatkan nilai x sama dengan 5/2. Nah, kita dapatkan titik koordinatnya yaitu 5/2, 0. Kemudian untuk persamaan linier dua variabel yang kedua, yaitu 3x dikurang 2y sama dengan negatif 3. Dimana kalau misalnya titik potong terhadap sumbu y itu maka x sama dengan 0. Nah, ketika nilai x-nya sama dengan 0, kita dapatkan nilai y-nya sama dengan 3/2. Nah, ketika nilai y-nya sama dengan 0, kita dapatkan nilai x-nya sama dengan negatif 1. Nah, di mana kita dapatkan titik-titik potong dari sistem persamaan linier dua variabel ini yaitu 0,3/2 dan negatif 1,0. Nah, dari titik-titik koordinat keempat ini, kita gambarkan ke diagram kartesius. Nah, seperti ini. Ini itu yang tidur ini adalah sumbu x dan yang berdiri itu merupakan sumbu y. Nah, tadi kita punya titik koordinat di mana titik koordinatnya itu 5/2,0 di sini letaknya. Kemudian ada titik 5,
0,5. Nah, titiknya di sini. Nah, kemudian dari dua titik ini kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, kemudian ada titik negatif 1,0. Nah, titik negatif 1,0 di sini letaknya. Dan kemudian ada titik 0,3/2. Nah, letaknya di sini. Kemudian dari dua titik ini kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, pada dua garis ini ada titik perpotongan nih di tengah-tengah. Nah, titik potong di tengahnya itu yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, titik potongnya itu adalah 1, 3 gitu. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tadi yaitu 1, 3 tuh. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang metode substitusi. Nah, ini metode yang kedua. Jadi, apa sih itu metode substitusi? Jadi, metode substitusi yaitu artinya menggantikan atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, gimana sih caranya? Jadi, cara metode substitusi ini yang pertama, kita harus mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan negatif B1Y ditambah C1 dibagi oleh A1. Atau kalau kita mau mengubah jadi Y sama dengan, itu menjadi negatif A1X ditambah C1 per B1 gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan persamaan yang akan disubstitusi, nah kita tuh substitusikan nilai X atau Y ke salah satu persamaan yang diketahui gitu. Kemudian, selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X atau Y. Nah, yang terakhir, dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah yang sebelumnya. Jadi, untuk langkah ini, jadi yang misalnya yang pertama kita mengubah X. Nah, setelah kita dapatkan nilai X, nanti kita substitusi nilai X ke salah satu persamaan, sehingga nanti kita dapatkan nilai Y-nya juga. Selanjutnya, kita langsung ke contoh dari metode substitusi. Misalnya, soalnya, Ayu membeli 1 spidol dan 2 buah pulpen, dan ia membayar sebesar 15.000, sedangkan Intan membeli 2 spidol dan 1 pulpen, dan ia membayar sebesar 21.000. Berapakah harga 1 spidol dan 1 pulpen? Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear seperti ini, untuk soal cerita, jadi yang pertama yang kita lakukan itu memisalkan dulu. Nah, jadi kita misalkan X itu spidol dan Y itu pulpen. Nah, kemudian dari soal cerita tadi itu kita dapat tuliskan sistem persamaannya sebagai berikut. Nah, jadi persamaan satu ini punyanya si Ayu dan persamaan 2 ini punyanya si Intan. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 15.000 karena tadi si Ayu membeli 1 spidol dan 2 pulpen dengan harga 15.000, sedangkan si Intan membeli 2 spidol dan 1 pulpen dengan harga 21.000. Nah, setelah itu misalkan yang akan kita substitusi ini variabel X pada persamaan 2. Nah, sehingga persamaan satunya itu kita ubah bentuknya. Gitu. Persamaan satu kan tadi X ditambah 2Y sama dengan 15.000. Nah, kemudian kita ubah nih jadi X sama dengan. Nah, sehingga bentuknya X sama dengan 15.000 dikurang 2Y. Nah, kita dapatkan persamaan yang barunya. Nah, kemudian substitusi nilai X pada persamaan 3 ke persamaan 2. Gitu. Jadi, persamaan 2 kan 2X ditambah Y sama dengan 21.000. Kemudian, nilai X yang ada di persamaan 2 ini kita ganti dengan 15.000 dikurang 2Y, seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan 2 kita kalikan ke dalam. Jadi, 2 dikali 15.000, kemudian 2-nya dikali negatif 2Y, sehingga jadi seperti ini, 30.000 dikurang 4 ditambah Y sama dengan 21.000. Kemudian kita kurangkan negatif 4Y ditambah Y. Jadi kita dapatkan 30.000 dikurang 3Y sama dengan 21.000. Kemudian kita pindah ruaskan 30.000 ini ke ruas sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi negatif, kemudian kita kurangkan nih 21.000 dikurang 21.000 dikurang 30.000 sama dengan negatif 9.000. Nah, kita cari ini nilainya. Jadi, Y sama dengan negatif 9.000 dibagi negatif 3. Hasilnya Y sama dengan 3.000. Kita sudah dapat nih nilai Y sama dengan 3.000. Nah, kita belum dapat nih nilai X-nya. Kita cari lagi nilai X-nya dengan cara mensubstitusi nilai Y-nya ini, Y sama dengan 3.000 ke persamaan 3. Seperti ini. Nah,
X sama dengan 15.000 dikurang 2Y itu kan persamaan 3 tadi. Nah, kemudian kita ganti nilai Y-nya yang ada di dalam persamaan 3 tadi. Jadi, X sama dengan 15.000 dikurang 2 dikali oleh 3.000. Nah, sehingga X sama dengan 15.000 dikurang 6.000. Kemudian hasilnya X sama dengan 9.000 gitu. Jadi harga satu spidol itu 9.000 dan harga satu pulpen itu 3.000, di mana harga spidol itu merupakan X. Tadi kita udah misalkan di awal itu bahwa spidol itu adalah X, sehingga kita dapatkan spidol itu harganya 9.000 dan pulpen itu tadi Y. Nah, kita dapatkan nilai Y tadi itu 3.000. Jadi harga spidol itu 9.000 dan harga pulpen itu 3.000. Sekian dari penjelasan Ibu. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi materi tentang sistem persamaan linear dua variabel tadi, Ibu akan mengirimkan lembar kegiatan yang harus kalian kerjakan gitu. Dan kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian dan juga boleh bertanya kepada saya jika belum mengerti dengan penjelasan yang sudah saya berikan. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan dari lembar kegiatan tersebut bisa ditanyakan di grup WA. Sekian dari penjelasan Ibu, terima kasih.